Insight bareng Greatong Tongkrongan. Hai great people, yuk kita duduk santai dan dapat banyak insight di Greatong, Great Tongkrongan. Hai, aku Katya dan hari ini aku kedatangan Great Ambassador dari Great Eastern Life Indonesia. Penasaran kan siapa? Tapi tunggu dulu nih, Great people masih inget nggak kalau di episode sebelumnya kita juga kedatangan loh Great Ambassador? Coba apa yo? Great Everyday. together. Nah, lewat perjalanan dan cerita dari Great Ambassador, kami ingin mengajak Great People untuk menjadi inspirasi ke banyak orang dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri atau The Great You yang kemudian kita bisa secara bersama-sama menginspirasi orang-orang di sekitar kita secara bersama-sama, Great Everyday Together. Nah, langsung saja yuk kita kenalan bersama Great Ambassador kali ini. Halo! Halo. Boleh dong perkenalan diri dulu ke Great People yang nonton. Ya, perkenalkan saya Ana dari IT Great Ambassador IT Business Analyst. Oke, ngomongin soal IT, jarang banget loh Great People perempuan yang berkarir di bidang IT, dan IT kan sangat luas ya skupnya. Iya, betul. Ada IT security, Betul. IT bisnis, analis ya kalau nggak salah. Sebenarnya IT itu banyak ya. Saya juga baru tahu setelah saya udah lulus kuliah, baru tahu ternyata lulusan IT itu nggak cuma IT security misal kayak tadi yang Mbak bilang. Sebenarnya banyak, kayak saya sendiri ada di IT Business Analyst, teman saya ada yang dari bisnis IT PM, ada IT Security, ada IT Support, ada banyak lah pokoknya yang dianggap orang lain itu kalau misalnya ada masalah laptop nih ya, semua itu harus IT, bisa nih IT nih yang Langsung ngerasain. call IT, itu kayaknya aku banget deh, langsung call IT. Kayak listrik nih bisa rusak nih ya, kayaknya IT aja dianggapnya bisa gitu. Bahkan printer rusak, callnya IT ya. itu makanya padahal enggak, sebenarnya nggak kayak gitu ya. Ada bidang-bidangnya, kayak saya itu bidangnya bukan yang ngurusin kabel-kabel, ada lagi tuh tim yang lain. Nah kalau saya itu bagian yang ngurusin kebutuhan user, kayak misal penggunaan sistem penjualan kita, misalnya GoGrade atau Empos ya atau Apos, kayak gitu-gitu sejenis itu pokoknya Mbak. Berarti day to day-nya ngapain nih, Ana? Boleh dong diceritakan ke Great People. Kalau day to day-nya itu sih sebenarnya ini ya Mbak, nggak selalu day to day-nya itu sama. Misal nih hari ini bisa aja ada isu production, nah aku bantu support di isu production. Nah sebenarnya kalau main job-nya itu adalah kayak harus ngebantu nge-support user bisnis kita untuk bisa pakai sistem itu lebih maksimal. Misal biar otomatis suatu proses, kayak misal kan kalau dulu kan kita masih kertas-kertas ya, based on kertas. Sekarang itu kita lagi meminimalisir penggunaan kertas, misal pengajuan SPAJ-nya jadi melalui sistem kayak gitu-gitu. Jadi kita bantu user bisnis kita itu biar lebih gampang dan lebih cepat prosesnya kayak gitu. Oke, berarti ternyata di IT ini ada dinamikanya tersendiri ya, dan Pasti. ternyata banyak banget peran-perannya ya. Aku Pasti, juga baru iya. tahu loh, Ana. Iya benar. Nah, kira-kira nih sampai Ana bisa di titik saat ini, apa sih yang mendorong atau yang menginspirasi Ana gitu? Apakah memang dari dulu pengen bekerja di bidang IT, tapi kan tadi sempat di-mention karena pekerjaannya aja ya, kuliahnya ya di Iya, IT. benar. Tapi apakah memang kayak pas kuliah, oh ini fix banget nih, aku akan kerja di IT atau gimana? Kerja di bidang IT itu kan bukan pilihan saya, bukan mimpi saya juga. Tapi karena saya sudah terjun ke situ, itu menjadi mimpi bersama dengan keluarga, di mana dulu saya tuh nggak mikir kalau misal lulus IT itu kerjanya ngapain sih. Mungkin kayaknya cuma ngeprint doang, atau mungkin cuman kayak ngetik doang. Ternyata di dalamnya itu waktu saya kuliah, ternyata nggak se-easy peasy itu ya. Ternyata harus ada bisa ngoding, belajar juga matematika, belajar semuanya gitu. Jadi yang buat saya bisa sampai di titik saat ini ya, itu support dari keluarga pastinya ya. Terus seperti yang udah saya share sebelumnya di cerita saya di kalender itu, Ini nih guys, kalendernya nih pas banget bulan Februari, tolong dong di kalendernya ditayangin. anak yang tayang. Jadi tuh saya tuh dari 4 bersaudara, kebetulan dan mungkin rezekinya juga di situ,
saya doang nih yang bisa duduk di bangku perkuliahan, dimana itu adalah mimpi dari orang tua saya. Sebenarnya dari anak-anak pertama sih orang tua saya bermimpi untuk bisa nguliahin gitu, tapi kan kebetulan saudara-saudara saya nggak berminat atau ada juga faktor ekonomi. Jadi waktu kebetulan di saya juga ada rezeki di saat itu. Jadi cita-cita orang tua saya dan saudara-saudara saya itu adalah at least ada nih yang bisa jadi mengharumkan nama keluarga gitu, nama baik keluarga gitu pokoknya Mbak. Apa sih yang bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari, atau mungkin ternyata inspirasi dari keluarga kamu ini semangatnya kamu sebarkan nih ke lingkungan sekitar? Ada nggak sih kayak hal-hal kayak gitu di dalam keseharian kamu? Pasti, itu saya ingat saya pernah pulang kampung. Jadi gini Mbak, saya ini kebetulan dari Sumatera ya. Oke, Kalau apa Medan? Medan ini. Oke. Jadi itu kalau pulang kampung nih ya ceritanya kan saya pulang, kebetulan saya juga Kristen. Jadi kalau saya pulang tuh ke akhir tahun nih, pas Natalan. Kalau kita pulang tuh kayak kesannya kalau orang udah kerja di Jakarta itu udah banyak duit Mbak. Iya. Padahal mereka nggak tahu kita makan Indomie juga di sini ya kan. Dipinjemin duit nggak tuh sama orang kampung biasanya kan kayak gitu jadi kan? saudara, tiba-tiba jadi banyak saudara lah pokoknya Iya, ya. iya. Jadi kalau kita pulang itu karena aku ngalamin dulu kayak nggak kurang edukasi tentang pendidikan IT, atau enggak cuman pendidikan IT sih, cuman maksudnya pendidikan itu sepenting itu di dunia kerja. Jadi saya itu kalau ada kesempatan kayak misal akhir tahun itu biasanya kita ada acara baik di gereja ataupun di desa itu kayak oh nih anak rantau nih pulang, kasih dong insight-insightnya gitu. Jadi saya itu selalu menekankan kepada adik-adik yang masih mau kuliah misal, atau yang lagi bingung mau nyari kuliah di mana, saya selalu bilang jangan malu jadi orang kampung, maksudnya tapi jangan kampungan itu ya. Saya selalu bilang itu kayak saya sendiri, saya itu dari desa loh, sekolahnya juga di kampung, SMP, SMA, sekolah pokoknya, dan kuliahnya juga saya di kampung, kebetulan aja kerjanya di Jakarta. Jadi itu ngubah mindset saya kayak biar mereka itu terinspirasi nih, bilang jangan malu jadi orang susah, jangan malu dari kampung, yang penting kita semangat, berusaha. Kayak saya dulu kuliah itu merasa kayak ya ampun kuliah sesusah itu gitu kan, ngoding dan segala macam. Pernah saya mau udah hampir gak mau lanjut kuliah kayak Pernah hampir menyerah ya? Iya, kayak aku gak usah lah aku kuliah mama aku udah bilang kan emang kamu yang paling bodoh ya di situ. Ternyata itu bukan karena paling bodoh, cuman kayak aku merasa aku nggak kuat nih, nggak sanggup gitu. Tapi karena aku lagi ingat lagi mimpi orang tua aku, harus ada nih anakku yang kuliah, yang lulus bekerjanya bagus gitu. Dari situ aku sadar usaha, terus rendah hati, tetap nggak boleh sombong pokoknya ya. Itu bisa dicapai lah pokoknya. Aku sampai di titik ini tuh banyak nggak semulus itu perjalanannya, pasti ada aja struggle-strugglenya, tapi kalau kita dengan tekun, dengan nggak sombong juga, rendah hati, itu bisa kok gitu. Nah, great people tuh ya, tadi message-nya dari Ana adalah tidak ada yang tidak bisa, Iya, asalkan kita punya niatnya dan mau berusaha Iya. ya. Selalu terus mengingatkan ke diri sendiri kalau kita tuh bisa loh sebenarnya. Benar. Nah, seringkali kan ada sisi-sisi dari diri kita yang mungkin tuh orang lain tuh nggak tahu, tapi sebenarnya itu tuh bisa menggambarkan diri kamu sesungguhnya gitu. Ada nggak sih kayak satu hal yang menggambarkan diri kamu, dan hal tersebut tuh selalu melekat di diri kamu dan kamu terapkan gitu ke kehidupan sehari-hari kamu untuk bisa selalu menebarkan semangat tadi, menginspirasi orang banyak? Saya pemalu, tapi saya caranya itu adalah dengan bertanya. Misal nih ya kayak, maaf nih Mbak dari kampung tadi ya, kan udik nih, kayak pertama kerja di Jakarta itu bahasanya masih kental banget nih medannya nih, orang nggak pernah keluar sama sekali. Tapi karena kan malu ya, insecure ya sama orang-orang kayak gimana gitu. Tapi karena saya tadi saya punya tekad kayak kalau bertanya, kalau kita benar dan memang nggak tahu, nggak usah malu jadi nggak tahu gitu, tanya aja. Terus berusaha aja, nggak malu-maluin, jangan so tahu. Pokoknya itu lebih malu lagi soalnya. Lebih
lebih baik kita malu karena memang nggak tahu, kita nanya daripada Sok tahu. sok tahu ya kan, Iya. malunya itu nggak ketulung. Betul. Makanya saya punya ada satu Cerita? bukan cerita ya, tapi ini sebuah pegangan dari ini ingat teman saya dulu di kantor yang lama itu ngingetin saya, Ana kalau sedih itu secukupnya dan bahagia secukupnya. Maksudnya Setuju banget tuh. iya, maksudnya kalau sedih ya udah secukupnya, dan karena akan ada masa-masanya itu nanti misalnya bahagia ya bisa sebentar lagi bisa jadi Betul. bersedih Karena gitu. kan berputar ya, Iya, roda tuh berputar ya. betul. Jadi kalau saya lagi sedih saya langsung ingat, oh ya sedih itu secukupnya Yes, dan bahagia betul secukupnya banget. gitu. Oke, ada seru banget ya cerita kamu tadi. Semoga bisa menginspirasi juga great people yang nonton, yang udah nonton. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan juga komen ya di bawah. Kira-kira mau bahas topik apa lagi ya yang seru di nextnya. Oke deh, kalau gitu thank you Ana. Semoga Makasih, terus menginspirasi makasih. ke banyak orang. Amin, amin. Oke, thank you. Thank See you, Bareng great Greto, people.